Per hari ini, alokasi portofolio gue itu 32% cash, 63% di kripto dan saham Indonesia, dan sisa 5%-nya di emas. Buat lo yang tanya kenapa, gue bakal jawab, tapi disclaimer on ya, ini cuma sharing, dan jadiin ini sebagai inspirasi lo, dan jangan jadiin rekomendasi. Pertanyaan pertama, kenapa masih pegang kripto? Bukannya bear market udah deket? Again, menurut gue bear market atau enggak itu nggak ada yang tahu ya, dan kita nggak tahu penurunan Bitcoin ini sampai kapan atau Bitcoin bakal naik lagi juga kita nggak akan tahu. Kalaupun bear market, gue siap dengan risikonya, karena gue berencana pegang kripto-kripto gue ini buat jangka panjang. Seperti yang gue bilang di video sebelumnya, gue bakal terus beli Bitcoin setiap kali dia turun 5%. Saham Indo pegang sektor apa? Mostly yang gue pegang adalah perbankan. Menurut gue, risk and reward ratio di saham bank itu udah mulai menarik. Sebagaimana kita tahu, sebentar lagi itu kita masuk musim dividen. Bank BCA aja udah ngumumin kalau dia bakal bagi dividen interim di bulan Desember ini. BRI juga biasanya bagi dividen interim di bulan Desember. Dan biasanya bank-bank itu di awal tahun sekitar Maret ataupun April itu mulai bagi dividen final. Apakah akan turun lebih lanjut lagi? Menurut gue sih kemungkinan turun lagi udah tipis banget ya. Karena kalau kalian lihat datanya, penjualan oleh investor asing juga itu udah mulai mereda. Di luar saham bank, gue juga masih pegang beberapa saham high risk ya, tapi porsinya cuma sedikit aja. Next, cash 32% dalam bentuk apa, dan rencana mau dibeliin apa? Porsi cash gue itu mayoritas masih ada di USDT dan saldo RDN. Jadi nggak lain ini sengaja gue simpen kalau misalnya kripto turun, gue tinggal beli. Dan sama juga untuk saham, kalau saham turun gue bisa langsung beli dari RDN. Kenapa gue masih pegang cash lumayan banyak? Karena gue mau jaga-jaga seandainya ada Black Swan lagi. Ya kita nggak tahu kapan Trump akan mulai berulah lagi, seperti yang sebelumnya. Ketika dia ngumumin 100% tarif ke China, itu kan bikin market langsung panik, langsung drop. Jadi gue selalu usahain pegang cash di portofolio buat jaga-jaga. Next, kenapa nggak pegang saham US? Sebenarnya beberapa waktu belakangan gue sempat pegang beberapa saham teknologi kayak Nvidia, Google, dan juga Microsoft. Tapi udah gue taking profit karena kenaikannya gue rasa udah cukup. Nah, apakah gue akan masuk lagi? Sampai dengan saat ini gue masih belum berpikir buat masuk lagi, tapi ada beberapa saham yang udah mulai gue lirik, salah satunya saham yang berhubungan dengan kripto. Pegang emas, emang emas masih bisa naik? Selama dunia ini masih penuh dengan ketidakpastian dari tarif, dari perang, gua rasa harga emas ini masih bakal terjaga ya, dan kalaupun koreksi, nggak akan koreksi dalam-dalam banget. Apalagi kalau kita pegangnya buat jangka panjang. Dan salah satu alasan kenapa gue pegang emas ini adalah karena gue pengen jadi ini hedging di portofolio gue ya. Makanya gue berencana untuk menambah porsi emas gue dalam beberapa waktu ke depan. Oke, segitu dulu. Disclaimer on ya, sekali lagi ini bukan saran, bukan rekomendasi, cuman sharing apa yang gue jalanin. So, gimana menurut kalian? Boleh share juga kalau alokasi portofolio kalian saat ini itu kayak apa di kolom komen.